Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan suatu topik yaitu tentang garis-garis yang tegak lurus ya, masih berkaitan dengan geometri bidang. Oke, yang pertama perlu kita bahas sedikit tentang garis vertikal dan garis horizontal. Ya, garis vertikal itu adalah garis yang dapat diperpanjang ke atas ya, konteksnya ke atas dan ke bawah gitu ya, garis vertikal yang tegak. Lalu garis horizontal, garis yang mendatar, itu garis yang terpanjang ke kiri dan ke kanan ya, secara gambar seperti ini ya. L ini adalah garis yang vertikal, lalu J-nya ini adalah garis yang horizontal. Oke, lalu ini sebagai pengantar untuk kita masuk ke konsep garis garis yang tegak lurus. Oke, pada video pembelajarannya kita sudah membahas tentang sudut-sudut yang bersebelahan, sehingga kita akan menggunakan definisi tersebut untuk mendefinisikan yang namanya garis-garis yang tegak lurus ya, atau perpendicular lines. Garis-garis yang tegak lurus ini adalah dua garis yang berpotongan sehingga sudut-sudut yang bersebelahan yang terbentuk itu adalah sudut-sudut yang kongruen ya. Bisa kita lihat dari gambar ini, garis vertikal dan garis horizontal L dan J ini adalah salah satu contoh garis yang tegak lurus, yang mana sudut-sudut yang bersebelahan ya, misalkan sudut yang ini bersebelahan dengan di sini, ini adalah dua buah sudut yang kongruen. Ya, garis-garis tegak lurus tidak selalu garisnya harus vertikal dan horizontal ya, seperti ini pun, oke, ya, seperti itu misalkan ini garis, oke. Ini kita buat dulu, ini misalkan garis M, ini garis N, sepanjang sudut yang bersebelahan, sudut yang di sini misalkan dengan sudut yang di sini, atau sudut yang ini dengan sudut yang ini, ataupun yang di sini dan yang di sini, itu adalah kongruen. Jadi kata kuncinya adalah sudut-sudut yang terbentuk, kita lihat yang bersebelahannya itu adalah sudut-sudut yang kongruen. Sementara untuk notasi sendiri, garis G dan L dikatakan tegak lurus itu dinotasikan dengan seperti ini. Jadi ini dibaca garis G tegak lurus dengan garis L. Oke, berikutnya hubungan antara sudut siku-siku dengan garis-garis yang tegak lurus ya. Ini ada suatu teorema yang menyatakan bahwa jika dua buah garis tegak lurus, maka sudut-sudut yang terbentuk itu adalah sudut-sudut siku-siku. Oke, mari kita lihat ilustrasinya. Ya, perhatikan garis di sini garis AB dan garis CD ini berpotongan di E. Ya, jika dua garis AB dan CD ini adalah garis yang tegak lurus, maka akan ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4 yang terbentuk. Yang mana keempatnya ini merupakan sudut siku-siku. Bagaimana pembuktiannya? Kita lihat dulu, kita masih menggunakan model pembuktian dua kolom, sehingga nanti perlahan-lahan kita akan perhalus menuju ke pembuktian formal. Seperti biasa untuk nomor 1, berdasarkan ilustrasi yang kita buat, diketahui bahwa garis AB ini tegak lurus dengan garis CD ya. Lalu kemudian yang akan kita buktikan ya, itu salah satunya mungkin ya, ini adalah sudut AEC, ini adalah sudut siku-siku ya, AEC ya, AEC ini adalah sudut siku-siku. Namun untuk pembuktian selanjutnya kita juga akan bisa menunjukkan dengan cara yang sama sudut BEC ataupun sudut DEB ataupun sudut DEA itu semuanya adalah sudut siku-siku. Oke, mari kita lihat. Yang pertama diketahui garis AB dan garis CD ini adalah dua garis yang tegak lurus, maka berdasarkan definisi dua garis yang tegak lurus, maka kita akan peroleh sudut AEC dan juga sudut CBE ya. Jadi ini adalah dua sudut yang bersebelahan. Oke. Kita perhatikan ini bersebelahan dengan ini berdasarkan definisinya, maka kedua sudut tersebut adalah sudut yang kongruen. Jadi sudut AEC dengan sudut CBE, CEB ini adalah sudut yang kongruen. Lalu kemudian berdasarkan definisi sudut yang kongruen, yaitu ukuran sudut AEC akan sama dengan ukuran sudut CEB. Nah, setelah itu kita bisa juga melihat sudut AEB ya. Ini adalah sudut lurus yang mana sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Kenapa kita melihat ini? Karena kita tadi sudah melihat AEC dengan CEB. Nah, berdasarkan postulat penjumlahan sudut ya,
bahwa apa? Sudut AEC yang ini dijumlahkan dengan sudut CEB ya, ini akan menjadi sudut AEB ya ukurannya. Sementara sudut AEB sendiri ukurannya adalah 180 derajat ya. Ini kita substitusi ke sini. Lalu kemudian kita juga mengetahui tadi di bagian 3 ukuran AEC sama dengan ukuran CEB, maka kita substitusi ya. Ukuran CEB-nya sama dengan ukuran AEC. Jadi ini disubstitusi ke sini sehingga diperolehlah hubungan bahwa 2 kali besar sudut AEC itu sama dengan 180 derajat. Yang ini dengan menggunakan sifat pembagian kita akan peroleh sudut AEC itu ukurannya adalah 90 derajat ya. Berdasarkan definisi sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90 derajat ya. Maka diperolehlah kesimpulan bahwa sudut AEC ya, AEC ini adalah sudut siku-siku. Ya, jadi demikian untuk pembuktian hubungan antara sudut siku-siku dengan garis tegak lurus. Berikutnya akan dibahas beberapa konsep relasi ya. Misalkan relasi ini didefinisikan pada objek-objek yang terkait, misalkan pada bilangan ya. Kita bisa mendefinisikan relasi sama gitu. Selain sama, kita juga bisa mendefinisikan relasi lebih dari, kurang dari, dan yang lain. Jadi objek untuk ini adalah bilangan. Oke. Pada garis kita bisa mendefinisikan relasi tegak lurus. Selanjutnya nanti kita juga bisa mendefinisikan relasi sejajar pada garis. Sudut ya, sudut di sini ada komplementer, suplementer ya, itu pada sudut. Kemudian relasi yang kita bisa definisikan pada ruas garis ya, kongruen kita bisa definisikan. Lalu kemudian ini yang objeknya yang di luar dari geometri, misalkan orang-orang ya, ini terkait dengan saudara ya, saudara laki-laki. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh relasi bahwa 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini relasinya sama, ini relasinya lebih dari, ini tegak lurus, lalu kemudian ini adalah untuk komplement, dan ini adalah kongruen, dan ini tadi relasi untuk hubungan saudara, seperti itu. Oke, lalu kemudian beberapa jenis relasi ya yang didefinisikan pada suatu himpunan ya, diberikan suatu himpunan A, didefinisikan relasi R pada himpunan A ya. Secara umum ada 3 jenis relasi yang begitu familiar ya. Yang pertama ada namanya relasi refleksif. Apa itu? Yaitu adalah bahwa setiap anggota A ini akan selalu berelasi dengan dirinya sendiri. Oke, untuk simetris, jika A ini berelasi dengan B, maka B berelasi dengan A untuk setiap A dan B anggota A. Sementara kalau transitif, ya jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A itu harus berelasi dengan C, ya untuk setiap A, B, dan C anggota dari A. Ya, pertanyaan selanjutnya ini berhubung tegak lurus, ini merupakan salah satu jenis relasi juga, ya. Relasi tegak lurus pada himpunan semua garis ya, karena ini didefinisikan pada garis. Ini memenuhi relasi yang mana saja? Apakah refleksif, simetris, atau transitif? Ya, silakan untuk nanti menjadi bahan diskusi. Berikutnya ada satu teorema yang berkaitan dengan sudut-sudut yang bertolak belakang. Jika dua buah garis ya ini ya berpotongan, ini maksudnya 2 buah garis, dua buah garis berpotongan, maka sudut-sudut yang bertolak belakang yang terbentuk itu adalah kongruen. Jadi ilustrasinya seperti ini. Garis AC dan garis BD ini berpotongan di O, ya. Yang sudut yang bertolak belakang itulah sudut 2 dengan sudut 4, sudut 1 dan sudut 3, ya. Yang kita akan buktikan salah satunya itu sudut 2 itu kongruen dengan sudut 4. Oke, sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Lalu yang diketahui adalah AC dan BD, garis 2 garis tersebut berpotongan di O. Oke, bagaimana kita membuktikannya? Kita bisa menggunakan apa? Yang pertama ukuran sudut lurus ya. AOC itu ukuran 180 derajat, BOD pun juga ukurannya 180 derajat ya. Dari kedua hubungan ini menggunakan substitusi, kita bisa simpulkan AOC sama ukurannya sama dengan BOD ya, substitusi. Lalu untuk AOC ya, AOC sendiri ini adalah kalau kita lihat dengan berdasarkan penjumlahan sudut ya, AOC ini adalah sudut 1 ya, yang ini ditambah dengan sudut 2 ya, ini sudut AOC.
Sementara sudut BOD, ya, sudut BOD itu adalah sudut 1 ditambah dengan sudut 4, ya. Jadi ya, menggunakan postulat penjumlahan sudut. Lalu karena AOC dan BOD ini sama, maka akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah sudut 1 ditambah sudut 4 sama dengan sudut 1 ditambah sudut 2. Oke, lalu kedua ruas dengan menggunakan hukum pengurangan pada kesamaan, ya, sama-sama dikurangi dengan ukuran sudut 1, maka akan diperoleh ukuran sudut 4 sama dengan ukuran sudut 2. Oke, yang artinya dengan menggunakan relasi simetri, ya. Jadi ukuran apa kesamaan, ya, kesamaan itu memiliki relasi simetri. Kalau A sama dengan B, ya maka B sama dengan A. Jadi kalau ukuran sudut 4 sama dengan ukuran sudut 2, ini juga akan berarti ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 4, ya. Dengan demikian, ini artinya apa? Ini artinya adalah sudut 2 kongruen dengan sudut 4, yang sudah menunjukkan bahwa dua sudut yang bertolak belakang itu adalah kongruen. Selanjutnya pada slide ini tentang bagaimana mengkonstruksi, ya, suatu garis yang tegak lurus. Misalkan diberikan garis AB seperti itu, lalu kemudian caranya seperti apa untuk membuat sebuah garis yang tegak lurus dengan garis AB. Caranya itu adalah kalau kita mempunyai jangka, itu kita bisa menggunakan jangka, tapi kalau kita menggambar secara virtual menggunakan kalkulator grafik atau GeoGebra, ini bisa kita lakukan apa? Membuat lingkaran dengan jari-jari tertentu dari A, dan juga lingkaran yang sama pula jari-jarinya dengan yang di A ini melalui B. Sehingga kemudian kedua lingkaran ini berpotongan. Setelah berpotongan, kita bisa tentukan titik potong kedua lingkaran tersebut, yang kemudian kalau kita hubungkan akan terbentuk sebuah garis, ya. Jadi garis yang berwarna biru ini, yang ini akan tegak lurus dengan garis AB. Jadi secara singkat untuk mengkonstruksi dua buah garis yang saling tegak lurus. Kemudian terkait dengan teorema eksistensi dari garis-garis yang tegak lurus, ya, ini bisa kita perhatikan pada suatu bidang terdapat tepat, ya. Jadi ada bahasa tepat satu buah garis yang tegak lurus dengan garis yang lainnya melalui sembarang titik pada garis tersebut, ya. Jadi untuk buktinya sendiri sebelum dibuktikan ini mungkin perlu digambarkan dulu, ya. Jadi yang diketahui, ya, berada pada bidang yang sama. Jadi ini bisa diandaikan sebagai bidangnya seperti itu. Jadi garis AB yang diketahui, lalu kemudian melalui sembarang titik yang ada di garis AB ini, misalkan titik O gitu. Titik O ini hanya akan tepat bisa dibuat sebuah garis yang melalui O dan tegak lurus dengan AB, ya. Misalkan ini kita sebut garis CD, ya. Hanya akan ada satu garis yang tegak lurus dengan AB yang melalui O. Bagaimana buktinya? Kita coba akan menggunakan bukti dua kolom, ya, pernyataan, lalu kemudian alasan, ya. Oke, tentu saja model-model seperti ini, ya, masalah ketunggalan biasanya dibuktikan secara tidak langsung, ya. Berarti apa? Kita perlu mengandaikan, ya. Kita perlu mengandaikan. Ya, sebelum diandaikan mungkin yang pertama dulu, ya, kita punya apa? Suatu yang diketahui, kita punya AB ini tegak lurus dengan CD, ya. Tegak lurus dengan CD berpotongan di O. Potongan di O. Ini adalah statement atau kalimat yang diketahui. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat suatu suatu pengandaian atau suatu asumsi, ya. Andaikan ada garis yang lainnya yang melalui O ini tegak lurus dengan AB, ya. Misalkan kita gambarkan, kita bisa peroleh demikian garisnya, misalkan. Ya, ini kita bisa namakan apa? Misalkan E, lalu kita bisa namakan F, ya. Jadi sama juga AB ini tegak lurus dengan EF yang berpotongan di O juga. Artinya melalui titik O itu ada dua garis yang berbeda, ya, yang tegak lurus dengan AB, ya. Ini kita bisa buat sebagai yang kedua, alasannya pengandaian atau asumsi biasanya. Asumsi. Nah, dari pengandaian ini, ya, atau pengandaian, ya, pengandaian. Oke. Dari asumsi atau pengandaian ini,
kalau nanti teoremanya terbukti, maka akan berhenti sampai suatu kontradiksi ya. Kita akan coba lihat kontradiksi apa yang bisa ditemukan. Oke. Nomor 3, apa yang bisa kita temukan dari sini ya? Tentu saja dengan menggunakan teorema sebelumnya, kalau ada dua buah garis yang tegak lurus, maka sudut-sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Berarti sudut BOC, karena CD ini tegak lurus dengan AB gitu ya. BOC. Oke, BOC ini adalah siku-siku. Oke. Siku-siku ini berdasarkan teorema ya. Teorema teorema yang tentu saja ini bisa kita gunakan karena teoremanya sudah kita buktikan ya. Teorema hubungan antara sudut siku-siku dan garis tegak lurus. Oke. Begitu pula berdasarkan asumsi AB yang tegak lurus EF, maka sudut BOE ini juga siku-siku. Oke. Teorema. Oke, lalu yang nomor 5 kita bisa manfaatkan ukuran sudut siku-siku ya. M BOC 90 derajat, begitu pula untuk M sudut ya M BOE harusnya. M sudut BOE. Ini kita hapus sebentar. Oke. Ya. MBOC, M sudut BOE ya. Juga sama dengan 90 derajat ya. Ukuran sudut siku-siku ya. Ini berdasarkan alasannya ukuran sudut siku-siku. Oke. Ukurannya sama berarti apa? Ukurannya sama dengan menggunakan substitusi M sudut BOC ini sama dengan M sudut BOE ya. Nomor 7 saya lanjutkan di sini. Oke, untuk kolom kiri adalah pernyataannya, berarti BOC sama dengan BOE, tentu saja kemudian dengan menggunakan postulat penjumlahan sudut ya, berarti M sudut BOC dari gambar ini bisa kita perhatikan sama dengan M sudut BOE, ya, BOE ditambah dengan M sudut EOC, ya. Dengan postulat, alasannya di sini adalah postulat penjumlahan sudut ya. Lalu kemudian nomor 8, karena BOC sama dengan BOE, ya di sini BOC sama dengan BOE, berarti M sudut BOC min M sudut BOE ini sama dengan M sudut EOC. Ya, dari sini kemudian diperoleh apa? Karena ini sama, tidak 0 sama dengan M sudut EOC. Nah, saya kira kontradiksinya sudah muncul, teman-teman semua ya. Ini akan melanggar ya postulat yang namanya postulat busur derajat ya, yang menyatakan bahwa ukuran dari suatu sudut haruslah merupakan bilangan positif ya. Kita lihat di sini 0 ini bukan merupakan bilangan positif, sehingga asumsi atau pengandaian yang kita lakukan ini tidak benar atau tidak sah, sehingga tidak akan ada garis yang lain lagi yang melalui O, titik O ini yang tegak lurus dengan AB, sehingga teorema ini sudah bisa dikatakan benar atau valid. Oke, itu untuk eksistensi garis yang tegak lurus. Lalu kemudian ada juga konsep garis sumbu ya, garis sumbu atau perpendicular bisector ini dari suatu ruas garis ya. Jadi perlu diperhatikan garis sumbu dari suatu ruas garis, ini objeknya adalah berupa garis yang melalui ya. Jadi ada dua konsep yang digabungkan, melalui titik tengah ruas garis tersebut dan juga tegak lurus ya. Jadi melalui titik tengah dan sekaligus juga tegak lurus. Kalau gambarnya seperti ini ya. Ada ruas garis RS, yang dimaksud dengan garis sumbu dari ruas garis RS ini adalah garis XY, yang mana garis XY ini melalui titik tengah RS, jadi M ini adalah titik tengah RS, dan juga sekaligus RS tegak lurus dengan XY. Oke, jadi itu konsep garis sumbu. Lalu satu sifat yang berkaitan dengan garis sumbu itu adalah bahwa garis sumbu dari suatu ruas garis itu adalah tunggal ya. Jadi untuk pembuktian ini juga bisa menggunakan pembuktian tidak langsung. Silahkan untuk buktinya saya serahkan ke teman-teman semua.
Jadi demikian untuk video pembelajaran dengan topik garis-garis tegak lurus. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.